Hai teman-teman. Halo. Wah, itu lagi makan apa itu? Kita lagi makan mie. Mie? Kok wanginya enak banget sih, tapi kok unik ya warnanya hijau ya? Iya dong, soalnya mie kita mie beda. Oh, mie apa itu? Mie kita dari kulit singkong. Hah, dari kulit singkong? Betul. Beneran di prank kali ini mah. Enggak dong. Nah oke sahabat Dae, jadi proses selanjutnya setelah kita mencuci adalah kita mengeringkannya dengan sinar matahari selama 3 hari. Hari ini kita lagi back to school nih. Kita lagi main ke SMP Regina Pacis yang ada di Jakarta. Karena kita mau belajar bagaimana sih caranya bikin inovasi yang ramah lingkungan. Ngomong-ngomong kok wangi mie instan ya? Kayaknya enak banget ininya. Wah, itu tuh lagi pada makan tuh. Hai teman-teman. Halo. Wah, itu lagi makan apa itu? Kita lagi makan mie. Mie? Kok wanginya enak banget sih, tapi kok unik ya warnanya hijau ya? Iya dong, soalnya mie kita mie beda. Oh, mie apa itu? Mie kita dari kulit singkong. Hah, dari kulit singkong? Betul. Beneran di prank kali ini mah. Enggak dong, kita tuh mie-nya dari kulit singkong sama daun kelor. Selain lebih bernutrisi, ini juga lebih murah loh. Wah, boleh nggak sih nih kita kalau mau belajar bikinnya juga nih? Bisa dong kak, belajar aja sama teman aku yang ada di atas. Oh, di atas ya? Oke Iya. deh, kalau gitu makasih ya. Kita ke atas dulu ya Sobat Dai. Dadah! Nah, Sahabat Daai, kayaknya ini ruangannya nih, tempat bikin mie dari daun singkong. Kulit singkong sama daun kelor. Coba kita ketok dulu nih kelasnya nih. Permisi. Wah, ini kelasnya nih Sahabat Daai. Kita mau back to school nih. Hai teman-teman. Halo kak. Halo, Kak. Aduh, maaf ini kelas buat anak SMP. Oh, kelas SMP di sini? Iya. Wah, aku juga anak SMP. Tapi dulu. Teman-teman, aku dengar-dengar di sini tempat bikin ini ya, mie dari kulit singkong. Iya sahabat Dae, Wah, penasaran nggak gimana caranya? iya penasaran nih kok bisa ya? Boleh nggak sih kita belajar bareng nih, ngeliat caranya gimana bikinnya? Boleh dong, ayo ikut kita. Oke deh, let's go. Nah oke, sahabat Dae, jadi kita udah di taman sekolah nih. Dan di tangan saya ini sekarang udah terdapat singkong, which is adalah bahan utama dari proses pembuatan mie dari daun kelor dan singkong kita. Oh oke, Davin, jadi ini tuh pakai singkongnya atau kulitnya maksudnya? Oh kita utamanya memakai kulitnya untuk sebagai bahan utama dalam proses pembuatan mie. Oh, kok pakai kulitnya? Tapi emangnya kulitnya bisa dimakan? Bisa dong, kulit singkong ini mengandung nilai gizi yang tinggi, sama seperti dagingnya. Kenapa sih awal mulanya tuh kalian kepikiran nih buat bikin mie dari kulit singkong? Oke, dari awal mula kami kepikiran untuk membuat mie dari kulit singkong adalah karena orang-orang kan selalu membuang kulit singkong pada saat proses pemasakannya. Kulitnya biasanya jadi limbah nih ya, nggak kepake ya. Dibikin lagi nih, diolah lagi nih, jadi makanan. Pastinya ramah lingkungan dan mengurangi limbah organik juga. Wah mantap. Berarti ini sahabat Daai, kalau lagi di rumah nih habis goreng singkong, kulitnya dikumpulin aja nih ya, karena bisa dimanfaatin lagi. Tapi ngomong-ngomong prosesnya tuh gimana? Ada Vin bikinnya? Nah, untuk prosesnya sendiri kita capcus saja langsung. Oh oke. Oke, sahabat Dae, kali ini tahap utamanya saya akan mengupas kulit singkongnya terlebih dahulu. Kalau misalnya kulitnya yang udah terlalu kering atau yang udah rusak gitu, apakah masih bisa gitu? Oh, kalau kulit tersebut, saya masih bisa mengolahnya sendiri. Tergantung dengan bagaimana kualitas dari kulit singkong itu sendiri. Oh gitu. Emang bisa diolah jadi apa lagi tuh kalau yang misalnya udah nggak cukup baik gitu kulitnya? Dari yang kulit yang tidak cukup baik, kita bisa memulai menjadi pupuk organik untuk tanaman. Contoh utamanya seperti itu. Oke.
Oke, jadi semuanya tuh bisa digunakan ya? Nggak ada yang kebuang sia-sia ya? Itulah hebatnya. Sahabat Dae, jadi ini kulit singkong yang sudah saya kupas. Nanti setelah ini kulit singkongnya bakal kami cuci terlebih dahulu, lalu kami rendam kurang lebih selama 3 hari, lalu kami rebus selama 30 menit. Kemudian kami akan keringkan dan kami akan chopper atau kami blender sehingga menjadi bubuk. Oh, oke, ternyata prosesnya panjang juga ya. Tapi apakah ini satu-satunya bahan nih, Davin, untuk membuat mie itu? Nah, sahabat Dae, jadi bahan-bahan kami tidak hanya kulit singkongnya, melainkan ada daun kelor sebagai penambah khasiat untuk mie kita. Oh, oke. Ini lagi dikerjain Arka nih ya? Ya nih, nah sahabat Dae, ini kita juga menggunakan daun kelor sebagai nutrisi tambahan selain dari kulit singkongnya. Mengandung zat besi dan beberapa vitamin lainnya. Bisa menambah khasiat juga selain dari si kulit singkong ini. Oh, oke. Jadi ini sebuah perpaduan antara daun kelor dan kulit singkong nih ya? Bener banget. Oh, jadi bisa bikin mie yang ternyata bergizi. Iya. Kalau daun kelornya itu diapain, Arka? Nah, dari abis kita petik ini, pertama kita cuci dulu. Setelah itu baru kita keringin. Oh, oke. Dipetik, dicuci, dan dikeringin. Dikeringin, abis itu baru kita nanti sama kayak si kulit singkong juga, kita chopper atau kita blender, nanti dia bakalan halus jadi kayak bubuk. Oh, oke. Jadi bagaimana caranya membuat bahan ini menjadi bubuk ya? Iya betul. Oke, kita boleh lihat lagi nggak nih gimana sih nih bikin mereka tuh jadi bubuk? Boleh, ayo. Oke deh, let's go. Nah, oke sahabat Dae, jadi langsung aja kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pencucian kulit singkongnya ini. Oke, proses pencuciannya ini tuh biar dia hilang dari getah atau apa nih, Davin? Oh, kita mencuci si kulit singkongnya ini sampai tanah-tanahnya hilang dan getah-getahnya juga hilang. Oh gitu, biar dia intinya sampai kering gitu ya? Ya benar. Sampai dapat si kulitnya aja nih ya? Iya. Nah, oke sahabat Dae, jadi proses selanjutnya setelah kita mencuci adalah kita mengeringkannya dengan sinar matahari selama 3 hari. Atau kita mengeringkannya dengan cara di oven. Wah, itu nggak jadi kerupuk tuh nanti, Davin? Enggak dong. Selama itu. Oke, setelah dikeringkan tuh diapain tuh? Nah, setelah dikeringkan, kami merebusnya sebentar, kemudian kami keringkan lagi dengan oven. Lalu kita chopper sampai menjadi bubuk seperti tepung singkong. Setelah itu nggak hanya kulit singkongnya yang kita proses, tapi juga ada di daun kelor. Oh, oke. Nah, ini daun kelornya lagi diproses nih ya sama Arka nih ya? Iya. Nah, ini juga diapain nih Arka? Nah, jadi tadi abis aku petik, tadi langsung aku cuci. Proses selanjutnya langsung aku keringin sama kayak kulit singkong tadi, antara dijemur atau bisa menggunakan oven. Oh, oke. Jadi prosesnya sama nih ya? Iya, kurang lebih sama. Oh, oke. Terus dari bubuk itu nanti tuh diapain tuh? Nah, nanti dari bubuk itu kita campur ke adonan mie-nya buat menambah nutrisi dan juga seperti yang tadi Davin awal bilang, buat mengurangi sampah organik. Gimana sih tuh? Aku pengen lihat prosesnya, boleh nggak nih? Penasaran nih. Boleh. Selanjutnya, oke deh kalau gitu, let's go. Jadi di sini ada hasil dari proses kita tadi. Di sini ada tepung dari kulit singkong dan di sini ada bubuk daun kelor. Wah, jadi dari tadi yang kita lihat prosesnya tuh hasilnya jadi kayak gini ya. Dari kita ngeliat pengupasan kulit singkongnya, terus juga pengeringan daun kelor jadi bubuk kayak gini ya. Keren, keren, keren. Hasilnya setelah ini diapain nih teman-teman? Nah, untuk proses selanjutnya, untuk proses pembuatan minyak kami serahkan kepada teman kami. Di sini ada Jordi dan ada Kenzi. Oh, oke, halo. Oke, kita tinggal dulu ya Sobat Dae. Oke, Dadah. dadah. Halo Sobat Dae. Hai Jordi, hai Kenzi. Wah, ini udah mau bikin apa ini? Jadi pertama kita bikin mie-nya dulu yang terbuat dari kulit singkong dan daun kelor tadi, yang kemudian dikeringkan di chopper dan dijadikan satu adonan. Oke, jadi kayak powder gitu ya, dua-duanya ya? Iya. Bubuk gitu ya, wah keren-keren. Nah terus dari bubuk gitu diapain tuh Jordi? Dari bubuk ini kita menggunakan mesin dan digiling menjadi bentuk adonan seperti ini. Oh oke, digiling-giling ya. Itu jadi tepung. Tepung mie itu ya, dari bubuk-bubuk itu ya?
Iya. Tapi kalau kulit singkong itu, Jordi, itu bisa menghasilkan berapa banyak mie sih? Untuk kulit singkongnya sendiri, dari satu kulit singkong itu, dari satu singkong kulitnya kalau kita keringkan dan chopper kayak tadi bisa menghasilkan satu porsi mie kayak segini. Oh, oke. Jadi satu kulit singkongnya itu bisa menghasilkan satu mie nih ya? Iya. Wah, keren-keren. Padahal biasanya kita dibuang nih ya, tuh kulitnya ternyata bisa dimakan lagi satu porsi nih. Bener banget. Lumayan buat kenyang. Dan setelah adonannya digiling untuk mie seperti ini, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kita goreng, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, cuma digoreng sampai bentuknya seperti ini aja. Oh, sampai jadi mengering kayak gitu ya? Iya. Wah, keren-keren. Itu jadi kayak mie instan ya? Iya bener. Oh, tapi kalau misalnya nih nggak digoreng tuh bisa nggak sih langsung dimakan? Dua variasi ini dua-duanya sudah siap untuk dimasak dan dikonsumsi. Oh, oke. Berarti itu ada yang mie basah itu sama yang dijadiin mie Mie kering, instan. iya. Mie kering gitu ya. Wah, kita boleh lihat ya tuh yang mie basahnya tuh. Bisa, boleh. Wah, ini buat satu porsi nih ya. Wah, dan warnanya tuh agak kehijauan gitu ya, karena ada daun kelornya tadi ya. Bener banget. Daun kelor dan kulit singkong. Kulit singkong itu sebenarnya mempunyai nutrisi sendiri dan daun kelor seperti vitamin B yang tinggi, zat besi yang tinggi, potasium yang tinggi, dan vitamin-vitamin lainnya yang bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan dalam satu produk ini. Wah, keren. Nah, jadi tuh dari mie itu kita tinggal bebas tuh ya, mau pakein bumbu apa lagi gitu ya. Untuk bumbu preferensi kita sudah membuatnya sendiri. Jika ingin dibuat dalam bentuk mie instan, ide kita nanti akan menggunakan wrapping ini. Oh, oke. Udah disiapin wrapping untuk mie instan. Bumbu ini akan kita masukkan ke dalam wrappingnya, dan mie instan ini, mie adonan ini akan kita bungkus dengan wrappingnya sekaligus dengan bumbu-bumbunya. Emangnya bisa dimakan juga itu untuk wrappingnya? Untuk wrappingnya, ketika mengenai air panas akan ikut melarut dalam air itu sehingga aman untuk dimakan. Oke, tapi emang wrapping itu terbuat dari apa sih? Nah, jadi untuk wrappingnya sendiri itu terbuat dari tepung jagung, cuka, gliserin, dan juga air. Oh, dari tepung jagung? Iya. Berarti aman juga untuk dimakan ya? Iya. Tapi itu bisa ya untuk jadi wrapping gitu? Karena dari bantuan gliserin untuk membantu agar teksturnya menjadi elastis. Oh, itu tuh awal mulanya berarti dari tepung jagung bisa jadi kayak gitu tuh gimana Ken sih? Nah, jadi awal-awal kami letakkan beberapa gram tepung jagung, lalu diaduk dengan beberapa air, misalnya 150 ml air. Nah, setelah itu diaduk, lalu dipanaskan di atas kompor. Nah, setelah udah mulai mengental, kita tambahkan gliserin dan cuka. Nah, setelah itu kita aduk dan dituang di dalam nampan. Wah, keren-keren. Itu berarti jadi bikin lembaran gitu ya? Iya. Kalau kayak gitu mudah putus nggak sih? Tidak sih, Elastis ya? ya elastis. Wah, ini hebat sih ya, sebuah penemuan inovasi nih yang ramah lingkungan dari tepung jagung bisa menjadi packaging kayak gitu tuh. Tapi kalau kena air berarti akan larut ya? Iya, kalau air panas. Air panas saja. Oh, air panas. Iya. Tapi kalau air biasa tuh enggak? Tidak. Oke. Tapi ini sebenarnya udah didistribusikan nggak sih? Apa kalian masih coba-coba nih buat makan sendiri? Untuk ini kami masih merencanakan untuk meluaskan di area sekolah dulu, seperti Kantin. di kantin sekolah kami dan di penjualan dari pantry guru kami. Setelah dari situ kami bisa luaskan hingga ke sekolah-sekolah lain atau kantin-kantin lainnya. Wah, mantap sekali. Tapi ini teman-teman, ini aman ya untuk dimakan ya? Pastinya aman loh. Kita pernah berpameran di Malaysia, berlomba di Malaysia, dan kami memberikan sampel-sampel antara para pengunjung dan para juri-juri. Oke, dan akhirnya kalian mendapatkan medali emas di situ katanya. Iya. Wah, keren banget. Oke, kalau gitu nih nggak sabar nih, kita penasaran sama rasanya. Yuk kita cobain, yuk kita bikin bareng. Sobat Dai penasaran kan gimana hasil produk mie jadi kita? Wah, penasaran dong. Gimana nih? Wah. Langsung saja saya serahkan ke rekan-rekan saya yang lain ya. Ada Mikaya dan Karina.
Oke, hai Mikaya, hai Karina. Halo Sobat Daai, jadi kali ini kita akan merebus mie yang sudah kita bungkus dengan bungkusnya. Oh, jadinya tuh kayak gini ya? Ya, jadi ini merupakan sampel dari mie yang sudah kita bungkus dan ini sudah kita beri bumbu. Coba kita lihat. Oh, ternyata tuh hasilnya kayak gini nih Sahabat Daai. Dan ini juga udah ada bumbunya nih ya. Bisa langsung rebus bareng ini, Karina. Iya, Kak. Wah, tapi sekecil itu nggak sih nanti? Tenang aja, karena kalian akan mendapatkan ukuran mie yang sebesar ini. Oh, oke, ini jadi kalau udah di packaging tuh sebesar itu ya. Jadi sahabat saya tenang aja, ini nggak cuma buat satu suap kok, tapi satu porsi. Wah, aku nggak penasaran, udah penasaran nih kayaknya nih airnya juga udah mulai ini nih, mendidih nih. Oke, langsung saja kita rebus mie-nya beserta wrapping-nya. Oke. Jadi sekarang kita masukin mie yang satu porsinya ya. Oh, oke, wah satu porsinya banyak juga ya segitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih, biasanya kan kita kalau masak mie instan tuh bumbunya tuh dipisah ya, pas udah mateng baru dipakein tuh bumbunya. Tapi kalau ini beda ya, dimasak juga bumbunya. Tapi kalau bumbunya ini tuh kalian bikin sendiri tadi ya, ini juga dari bahan-bahan alami atau gimana? Wah iya, bumbunya kita buat sendiri. Jadi kita punya bumbu kering dan minyak bawang. Oke. Dan ini tuh untuk yang mie kuah atau mie kering? Jadi kita sedang membuat mie kuah. Oh oke, wah wanginya udah kecium nih Sahabat Daai. Kita jadi penasaran. Wah bentar lagi matang tuh. Wah, mie-nya sudah matang Sobat Daai. Wih, udah kecium wanginya nih. Ini tuh tadi berapa menit sih? Ini tidak memerlukan waktu banyak untuk merebus mie-nya. Kita cuma butuh waktu 3-5 menit. Oh, oke, wah ini pun warnanya hijau ya. Ini sangat alami sekali nih Sahabat Daai itu kalau dilihat. Ini Sobat Daai, silahkan dicoba. Wah, terima kasih. Kita cobain dulu nih ya. Wah, ini masih panas-panas nih Sahabat Daai nih. Lihat dulu tuh. Asapnya ya ngebul-ngebul nih. Kita cobain. Kita tiup-tiup dulu nih karena masih panas nih. Cobain. Wah, ini rasanya sih nggak kayak mie instan ya. Bener-bener kayak mie ayam tapi vegetarian sih ini. Karena rasanya tadi, ini tuh berasal dari daun kelornya ya teman-teman. Betul. Berarti daun kelornya tuh juga memberikan rasa ya? Iya. Oke, tapi aku penasaran juga nih teman-teman nih. Kalian dari mana sih bisa mendapatkan inovasi ini? Nah, jadi Sobat Daai, awalnya di lomba sebelumnya kami ini adalah dua kelompok yang berbeda. Nah, kelompok Karina membuat mie dari kulit singkong ini, dan kelompok saya membuat wrappingnya yang dari tepung jagung. Kemudian di lomba yang sekarang, sekolah kami mensinergikan kedua proyek ini, sehingga terciptalah mie dari kulit singkong ini dan wrapnya yang terbuat dari tepung jagung. Wah mantap, jadi sebuah kolaborasi nih antara kalian. Tapi ngomong-ngomong nih emang sekelas atau beda kelas? Nah, kita semua ini dari tiga kelas yang berbeda malahan ya. Saya, Jordi, dan Kenzi dari kelas 9. Kemudian Arka dan Davin berasal dari kelas 8 dan Karina dari kelas 7. Wah hebat banget ya, dari kelas 7, 8, 9 nih kolaborasi ya. Meskipun masih muda-muda sekali tapi bisa berhasil menciptakan inovasi yang ramah lingkungan seperti ini. Dan ini mie-nya jujur ya Sahabat Daai, ini enak banget karena berasa makan mie tapi sehat ini. Sampai bisa mendapatkan medali emas tuh gimana sih ceritanya nih? Nah, jadi sebenarnya ya proses kita juga nggak sebentar karena dalam wrapping ini banyak banget trial dan errornya. Tapi kemudian kami mendapatkan takaran yang tepat untuk wrappingnya dan juga kami mendapatkan takaran yang tepat juga untuk membuat mie ini agar menjadi enak dan tidak cepat basi. Kemudian di lomba tersebut kami juga tidak sebentar prosesnya karena di dalam lomba tersebut kami harus berdiri dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Makanya kami dapat medali emas ini juga termasuk salah satu hal yang sangat berarti karena proses yang kami jalani tidak mudah.
Begitu Sobat Daai. Wah, itu membutuhkan waktu berapa lama Mika ya untuk sampai bisa sempurna ini nih hasil R&D-nya? Berapa lama ya? Kemungkinan sekitar 1-2 bulan. Karena termasuk trial dan errornya juga banyak, terutama di wrappingnya. Oke, tapi Gitu. kalau misalnya dari kalian berdua sendiri nih, ini kan menciptakan inovasi ramah lingkungan. Sehari-hari tuh kalian bagaimana sih terhadap lingkungan sendiri nih? Jadi kami terhadap lingkungan sendiri juga, kami yang pasti juga memelihara lingkungan, terutama lingkungan kami yang ada di sekolah, dengan membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi sampah plastik juga dengan cara kalau misalnya kami di kantin, kami biasanya nggak beli di botol plastik, tapi kami pakai botol kami sendiri dari rumah, pakai tumbler. Begitu. Wah, keren sekali. Makanya tadi tuh ya kita ketemu di kantin pas banget ngeliat kalian lagi makan mie pakai tempat sendiri nih ya. Betul. Wah, tadi ngeliat kalian makan aja tuh aku udah ngiler banget sih. Wah, aku boleh nggak sini cobain lagi mie-nya? Aku habisin dulu sekalian ya, sahabat Daai. Boleh banget. Wah, itu ya sertifikat kemarin sempat memenangkan award apa nih teman-teman? World Young Inventors Exhibition. Wah, dan ini lokasinya ada di Malaysia. Wah, mantap. Tapi pastinya kan ini bikin sebuah inovasi kayak gini berenam tuh apa ya tipsnya nih dari teman-teman semua nih supaya kompak? Tipsnya tentunya kita membagi tugas dengan rata dan yang paling penting itu adalah komunikasi dalam tim. Untuk bagian-bagiannya grup kami bisa dipisah jadi 2, ada dari tim Arka, Karina dan Davin yang bagian memproses mie-nya dan grup Mikaya, saya dan Kenzi yang memproses pembungkusnya. Wah, jadinya nih udah bagi job desk masing-masing ya, sehingga akhirnya kompak. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang bagus tuh dibutuhkan dapurnya yang kompak nih. Inovasi kedepannya apa nih teman-teman? Nah, jadi dari inovasi kami ini, kami berharap masalah menumpuknya sampah plastik dapat berkurang dan untuk warga-warga miskin yang sedang kelaparan dapat berkurang juga. Sehingga kami dapat membantu lebih banyak orang juga ke depannya. Wah, oke. Sebuah inspirasi juga nih buat teman-teman yang lainnya juga ya, agar kita bisa lebih peduli sama lingkungan, ramah lingkungan, dan ternyata kulit singkong yang tadinya jadi limbah bisa menjadi berkah. Selamat juga, congratulations sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di sini SMP Regina Pacis. Semoga ini akan terus membuat inovasi-inovasi selanjutnya. Makasih ya, kita udah di jalan-jalan. Dadah. Dadah.